Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, umur yang berkah, dan tetap istiqomah dalam kajian rutin kita, kajian bulanan dalam rangka saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan tentunya juga dalam kesabaran. Perkara ini sangat penting bukan hanya untuk diri saya pribadi tapi juga buat kawan-kawan sekalian. Kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling menasehati. Malam hari ini saya mencoba merangkum beberapa zikir-zikir yang tentunya juga akan kita gunakan bagaimana metode pelaksanaannya. Baik, kalau zikir itu adalah ibadah setiap napas. Ada ibadah yang memang dikategorikan sekali seumur hidup dan untuk kategori yang mampu, ibadah haji, ibadah umroh. Ada ibadah tahunan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, saum Ramadan yang tentunya wajib kita lakukan. Ada ibadah bulanan, saum pertengahan bulan. Ada ibadah mingguan juga, sholat Jumat bagi laki-laki, tentunya ini wajib yang tidak ada uzurnya. Ada ibadah harian, sholat 5 waktu dengan pendampingnya sholat-sholat sunnah. Ada ngaji Quran, kemudian juga majelis ilmu, dan lain sebagainya. Namun ada juga ibadah setiap waktu, setiap desah napas, setiap detik yang bisa menjadi fadilah amal yang luar biasa. Bahkan kapanpun, dalam kondisi apapun bisa kita lakukan dan fadilahnya sangat luar biasa. Ibadah setiap desah napas. Ketika kita bernapas jadi ibadah. Apa itu? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana ma'abdi zakarani wa taharakat bisafata. Aku bersama hamba-hambaku yang hati dan lisannya mengingatku, berzikir kepadaku, dalam hadis qudsi. Nah, tentunya ketika Allah membersamai kita, ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar, di mana setiap kegelisahan, setiap kesusahan, setiap kebaikan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu zikir lisan itu akan lebih baik lagi jikalau dikombinasikan dengan zikir hati dan lisan yang berzikir. Nah, malam ini saya mencoba merangkum beberapa metode zikir dan tentu juga dengan fadilah-fadilahnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan ini merupakan ibadah yang sangat sederhana tapi dampaknya sangat luar biasa. Yang pertama, ada yang namanya zikir 7 laksa. Ini adalah pesan atau wasiat dari para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, yang dengan fadilah mudah-mudahan dengan zikir 7 laksa ini itu bisa membebaskan kita dari api neraka. Dan tentunya zikir 7 laksa ini bisa kita lakukan, ya. Apa itu? Berzikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Nanti saya coba jabarkan bagaimana metodenya agar kita bisa mudah dalam zikir 7 laksa ini.
Dan memang kalau kita coba lihat dari segi hadis, belum pernah ada riwayat Rasulullah yang menjelaskan tentang zikir 7 laksa ini. Namun kalau kita coba lihat dari hadis-hadis yang lain, barang siapa yang sebelum meninggal lisannya mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya surga. Nah, ini ada hadisnya ya dari Rasulullah. Kemudian juga zikir tahlil ini merupakan zikir yang sangat afdal. Nah, mudah-mudahan dengan metode zikir 7 laksa ini yang tentunya fadilahnya kata guru-guru kita, para ulama-ulama kita, membebaskan kita dari api neraka, itu mendarah daging bagi kita, terbiasa sehingga menjadi sebuah roda yang berputar, sering kita lakukan, bahkan tanpa sadar pun kita lakukan. Nah, baik, zikir 7 laksa ini adalah la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Terus bagaimana cara mudah kita mengamalkannya? Maka caranya adalah dalam satu hari coba zikir la ilaha illallah sebanyak 2350 kali. Nanti waktunya tergantung kawan-kawan, mau subuh, mau siang, mau sore, mau malam, tergantung dari aktivitas kawan-kawan. Cobalah setiap hari itu la ilaha illallah 2350 kali. Nah, kalau ini kita istiqomah, kita rutin, kita amalkan, maka dalam waktu 30 hari tercapai zikir laksa sebanyak 70.000 kali. Nah, jadi setiap hari coba diamalkan. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga bisa dengan metode sarana bantu tasbih yang tasbih yang pencet itu ya, itu kan. Nah, sampai mungkin pagi 1000, nanti siang 1000, nanti 350 setiap hari. Dan ini bukan hanya sebatas mengejar target 70.000 satu bulan, tapi mudah-mudahan ini menjadi semacam kebiasaan yang tidak kita sadari, kebiasaan rutin yang tidak kita sadari, yang terus kita lakukan sampai tutup usia nanti kita akan mengucapkan ini. Karena ada hadis dari Rasulullah bahwa barang siapa yang ketika dia kalimat akhirnya sebelum wafat itu la ilaha illallah, maka baginya surga. Nah, jadi itu metode yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa la ilaha illallah satu hari itu 2350 kali. Itu metode yang pertama ya. Nanti bisa dicatat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kemudian hadis-hadis lain juga banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang zikir ini. Misalkan Rasulullah yang maksum, yang sudah dijamin surga, yang terbebas dari dosa, tetap beliau beristighfar minimal 70 sampai 100 kali. Dalam hadis lain, di hadis riwayat Bukhari, ada amalan yang sangat ringan ya. 2 kalimat yang ringan di lisan tapi sangat berat timbangannya. Apa itu? Zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu sangat ringan sekali. Ada istighfar dan juga tadi hadisnya ya. Nah, terus bagaimana metodenya agar kita bisa mengamalkan tadi di luar dari yang pertama ya, yang tadi yang 2350 kali tadi? Maka caranya, metodenya adalah misalkan kita dalam perjalanan nih, dalam perjalanan dari rumah menuju kampus. Terkadang kan kita ketika naik motor atau mungkin jalan kaki, naik motor dari rumah menuju kampus, kita pikiran bisa menerawang kemana-mana. Bahkan barangkali ada beberapa kita yang malah bernyanyi-nyanyi gitu kan. Daripada kita nyanyi-nyanyi atau apa di perjalanan, kan mending kita coba terapkan tadi istighfar atau zikir-zikir yang lainnya ya. Meskipun tanpa bilangan. Dari rumah terus zikir sampai ke kampus, meskipun tanpa bilangan, tanpa hitungan ya. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Contoh ini metode di perjalanan kawan-kawan sekalian, dari rumah ke kampus ya zikir ya, bisa istighfar, bisa tadi
subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Karena ini sangat ringan di lisan, tapi timbangannya berat sekali, amalnya berat sekali. Nah, itu metodenya bisa di perjalanan. Kemudian bisa juga yang kedua, ketika kawan-kawan misalkan antre nih, silakan beli makanan, antre. Daripada kita diam antre nggak ada kerjaan, mending tadi kita zikir tadi ya, sambil misalkan antre beli makanan, penjualnya lagi bikinkan makanan, kita menunggu, daripada kita duduk diam tidak ada aktivitas, mending tadi zikir tadi, meskipun tanpa bilangan, tanpa hitungan, terus saja sampai antrean kita selesai. Nah, atau barangkali ketika di perjalanan lampu merah nih, lampu merah itu kan sekitar 1 menit lebih dikit. Saya pernah mencoba menghitung, ketika lampu merah ternyata kita bisa beristighfar sampai 60 kali. Ketika lampu merah ya, ternyata istighfar itu bisa sampai 60 kali. Oh, bayangkan tuh, itu fadilah diampuni dosa-dosa. Nah, jadi bisa di perjalanan, bisa ketika antre ya, bisa ketika lampu merah ya, kita coba biasakan seperti itu ya. Lambat laun ini akan mendarah daging, bahkan kagetnya kita saja zikir, takajud zikir gitu, bukan kalimat yang lain tuh. Itu artinya ketika kagetnya sudah zikir, artinya sudah mendarah daging zikirnya, sudah menjadi terbiasa ya. Nah, kemudian metode lainnya, ketika tadi kan sudah di perjalanan, ketika antre, ketika lampu merah, meskipun tanpa bilangan ya. Atau ketika kita sehabis sholat malam. Sehabis sholat malam, kalau saya pribadi biasanya istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, tahlil 100 kali, sambil menunggu azan subuh. Nah, jadi metodenya kawan-kawan sekalian, bagi yang memang masih dalam tahap latihan, tentu jangan begadang dulu ya. Hindari begadang kalau tidak ada kepentingan mendesak. Itu lebih mudah untuk bangun malam. Dan kalau masih dalam hal latihan, cobalah sholat malam itu jamnya itu mendekati sholat subuh. Misal jam 4, bangun jam 4, kemudian kan sholat tahajud beberapa rakaat, ditutup dengan sholat witir, baru zikir tadi. Maka insya Allah tidak lama lagi akan masuk waktu azan subuh. Kita bisa ke masjid berjamaah. Nah, jadi cobalah biasakan bangunnya itu mendekati azan subuh, sholat malamnya ya. Sholat malamnya mendekati azan subuh. Karena jikalau kita misalkan sholat malam jam 2, sholat malam mungkin jam setengah 3, dikhawatirkan kita tertidur lagi, sehingga sholat subuhnya malah terlambat. Nah, jadi tentunya hindari begadang yang tidak bermanfaat, nanti sambil bangunnya itu mepet, sholat malamnya mepet-mepetkan sama azan subuh. Nah, kalau saya pribadi biasanya jam 4 atau 4.15. Kan sekarang kan azan subuh kan sekitar jam 5.10 kan untuk saat ini kan, jam 5.10. Nah, jadi jam 4.15 itu sholat malam, zikir, nanti mendekati jam 5 baru siap-siap menunggu azan subuh. Nah, itu mendekati azan subuh tuh bisa juga metodenya kita isi dengan zikir tadi, entah mengamalkannya istighfar tadi, atau mungkin mengamalkan yang 2 kalimat ringan di tadi. Nah, itu ya. Jadi zikir 7 laksa, kemudian metode zikir di perjalanan, ketika antre, ketika lampu merah, dan juga sehabis sholat malam. Inilah hikmahnya kenapa kita ketika masuk kamar mandi, kita ketika keluar kamar mandi, kita doanya gufranak, mohon ampun kan, gufranak, mohon ampun. Apa hikmahnya? Karena ketika di kamar mandi kita tidak bisa berzikir. Jadi ada waktu-waktu yang memang waktu-waktu khusus yang kita tidak bisa berzikir ketika dalam kamar mandi. Ketika keluar kita mohon ampun, gufranak kan. Nah, itu hikmahnya. Artinya apa? Artinya zikir ini adalah ibadah setiap desah nafas, setiap waktu, setiap detik yang terus kita lakukan. Nah, jadi tadi sudah saya coba
sampaikan. Zikir 7 laksa metodenya, dan juga zikir tanpa bilangan dengan metode di perjalanan, antre, lampu merah, ataupun yang lainnya ya, sehabis sholat malam. Nah, kemudian yang kedua, ada lagi zikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah kepada anak beliau Fatimah, dan juga kepada menantu beliau Ali bin Abi Thalib ya. Zikirnya adalah ketika kita sebelum tidur. Sebelum tidur, maka Rasulullah mengajarkan kepada Fatimah putri beliau dan juga menantu beliau Ali bin Abi Thalib agar tidak meninggalkan ini. Apa itu? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, tahlil 33 kali. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, takbir ya 33 kali. Jadi itu. Bahkan ketika ini diajarkan oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah meninggalkannya lagi. Selalu zikir itu setiap malam sebelum tidur. Nah, jadi ini bisa kita amalkan malam ini ya, ketika tidur ya itu. Meskipun banyak sekali amalan-amalan sebelum tidur ya, tapi ini yang saya coba sampaikan untuk bisa kita amalkan tadi ya sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Nah, kemudian ketika bangun tidur, yang ketiga ada lagi nih dari hadis riwayat Ahmad nomor hadis 8719 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini dengan derajat hasan ya. Jadi barang siapa yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, maka dia akan mendapatkan itu 10 kali ya, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan dan dihapuskan 100 keburukan. Bahkan fadilahnya seperti membebaskan budak sahaya, dan dia akan dijaga sampai sore. Insya Allah kawan-kawan sekalian hafal zikir ini, karena ini adalah zikir yang selalu kita ucapkan sehabis sholat 5 waktu, atau amalan wiritan kita lah itu. Jadi kalau kita ucapkan tadi 10 kali, maka fadilahnya 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, dan kita dijaga sampai sore hari. Nah, jadi ketika pagi coba amalkan lagi tadi. Selalu diamalkan ya. Bahkan ada dalam hadis lain ya, dengan zikir yang sama, ada hadis yang menggabungkan 3 zikir. 3 zikir ya. Fadilahnya, dosa kita diampuni, kemudian sholat kita diterima, dan doa kita diijabah. Ini hadis dari Imam Bukhari nomor hadis 1154. Jadi ini luar biasa ya, dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni, sholat kita diterima, dan doa kita diijabah. Kapan kita lakukan? Ketika kita terkaget bangun tidur. Misalkan kita tidur kaget. Ya, kalau bahasa Banjar itu tailan. Meskipun tailan saja takajud bangun. Maka gabungkan 3 zikir ini. Yang pertama yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama, sambung lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang ketiga, Allahumma firli. Maka fadilahnya kawan-kawan sekalian, dosa kita yang banyak banget meskipun sebanyak buih di lautan gitu ya, akan diampuni. Sholat kita yang mungkin belang-belentong, pikiran kemana-mana, kadang ingat dunia, ketika sholat diterima. Kemudian doa kita juga diijabah. Ini sangat ringan di lisan, tapi bisa kita amalkan. Nah, nanti kawan-kawan ketika tidur, kemudian takjud bangun kah? Atau mungkin taelan kah bangunnya? Langsung
zikir tadi, penggabungan 3 zikir tadi ya, maka fadilahnya luar biasa. Nah, meskipun sebenarnya banyak sekali hadis-hadis lain tentang keutamaan zikir, tapi mudah-mudahan dengan kita terapkan ini, entah zikir 7 laksa, entah ini dengan cara dengan cara tadi dan tanpa bilangan ya, sesuai keadaan di perjalanan, ketika antre, ketika lampu merah, ketika habis sholat malam, ketika sebelum tidur, tahajud tidur kan, dan sebagainya. Yang mudah-mudahan ini menjadi semacam kebiasaan kita dalam melalui waktu, karena biasanya kita melakukan hal yang biasa kita lakukan. Dan ini adalah ibadah setiap waktu ya. Apa fadilah-fadilah zikir? Banyak sekali. Kalau saya coba petakan. Yang pertama, orang yang berzikir seperti hadis qudsi tadi. Allah berfirman, "Ana ma'abdi zakarani wa taharakat bisabata." Aku bersama hamba-hambaku yang hati dan lisannya berzikir kepadaku. Artinya apa? Artinya Allah membersamai kita dalam aktivitas kita. Dijaga oleh Allah ketika kita berzikir. Kita bekerja, dijaga pekerjaan kita. Kita mungkin dalam mencari rezeki dijaga oleh Allah ya. Kita beraktivitas dijaga oleh Allah. Dan ini adalah keagungan yang sangat luar biasa. Tidak ada perlindungan selain dari Tuhan kita. Jadi biasakan seperti itu ya. Nah, kemudian juga ketika kita berzikir, tentu hati kita akan menjadi tenang ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi setiap kegelisahan, setiap masalah, setiap kegalauan itu justru akan mudah kita lalui ketika kita berzikir. Apakah masalahnya selesai? Barangkali masih ada masalah, tapi kita lebih mudah dalam menjalani masalah tadi, lebih ringan ya. Jadi kita dijaga oleh Allah, kita tenang hati kita, dan bahkan jikalau pikiran kita tenang, mental kita tenang, ini akan berefek kepada fisik kita yang juga sehat. Karena ketika pribadi yang memang istiqomah, rutin dalam berzikir, selalu bisa mengambil hikmah dalam setiap kehidupannya. Apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya ya. Dan tentu sebelum tidur tadi ya, banyak sekali zikir-zikir yang lain. Tapi kalau saya coba petakan lagi, awali dengan wudhu dulu sebelum tidur, itu lebih menenteramkan ya. Kenapa? Karena kita dalam keadaan suci ketika tidur. Nah, kemudian lampu dipadamkan, itu sunnah ya. Jadi ketika tidur lampu dipadamkan, itu sunnah dari Rasulullah. Dan ternyata dari sisi kesehatan baru ketahuan secara medis ya, ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, itu justru akan memperbaiki saraf-saraf kulit yang rusak, saraf-saraf tubuh yang rusak, dan cepat regenerasi. Nah, ternyata aktivitas yang diperintahkan oleh Rasulullah itu dari sisi medis juga ada fadilahnya. Bahkan kita lebih lelap tidur ketika lampu dipadamkan. Ketika kita bangun tidur itu lebih segar, lebih fresh biasanya. Nah, baru nanti tadi ada zikir tadi ya, ada subhanallah 33 kali, ada alhamdulillah 33 kali, ada Allahu akbar 33 kali ya. Bisa juga digabung dari hadis yang lain. Kita membaca 3 qul ya. Qul huwallahu ahad, al-falaq sama an-nas ya. Nanti kita seperti ini ditiupkan dan kita sapukan ke wajah dan ke seluruh tubuh yang bisa kita jangkau sebanyak 3 kali. Nah, setelah zikir tadi ya, dan jangan lupa tentu berdoa sebelum tidur ya. Dan posisikan nanti kalau bisa tidurnya miring sebelah kanan
Yang sebelah kanan, sunnah Rasulullah yang sebelah kanan gitu ya, posisikan sambil dimampukan seperti itu. Dan ternyata dari sisi medis baru ketahuan juga, ternyata itu lebih menyehatkan. Lebih menyehatkan ya. Nah, ini adalah sebuah fadilah, jadi apapun yang Rasulullah sunnahkan, ternyata bukan hanya sebagai fadilah dari sisi ibadah, tapi kalau kita gali, banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, saya ulang, yang pertama ada zikir 7 laksa, 70.000 kali, meskipun ini hadisnya tidak ada ya, tidak ada riwayat yang saya temukan, tapi ini adalah sebuah wasiat, pesan dari para ulama, yang mudah-mudahan la ilaha illallah itu menjadi kebiasaan kita. Zikir 7 laksa 70.000 kali, metodenya seperti apa? Setiap hari la ilaha illallah 2350 kali. 1 bulan insya Allah tercapai. Fadilahnya kita akan terbiasa. Bahkan insya Allah nanti sebelum wafat pun kita akan mengucapkan itu, dan nanti ganjarannya adalah surga. Nah, mudah-mudahan dengan metode-metode yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan masing-masing ya. Dan tentu masih banyak sekali metode-metode lainnya, zikir-zikir lainnya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang bisa kita pelajari. Ya kalau kita coba pelajari nggak akan habisnya ya. Nah, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan bersama-sama. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan dalam sesi diskusi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator.